Assalamualaikum. Yuk kita obrolin lagi soal pentingnya tidur. Khususnya kali ini tidur siang. Dan pertamanya izin disclaimer dulu. Yang bikin geger huru hara kemarin itu bukan saya. Disclaimernya bukan soal itu, ding. Waduh. Disclaimernya ini esensialnya tidur siang itu penelitiannya masih terbatas dan untuk beneran jadi sahih masih perlu riset-riset yang lebih komprehensif. Jadi ya, sejak bukunya Profesor Matthew Walker jadi bestseller, itu bisa dibilang semua guru kesehatan holistik, semua gurunya soal longevity, umur panjang awet sehat, itu selalu aja nyebut-nyebut soal pentingnya kualitas tidur. Tapi, banyak kan yang difokuskan itu tidur malam. Di sisi lain, untuk kalian para pejuang kehidupan, untuk dapetin kualitas tidur memadai, kalau sekedar dari tidur malam toh itu nggak mudah loh. Jadi untuk menyempurnakannya, tambahan tidur siang itu bisa jadi esensial demi mendapatkan kualitas healing harian yang optimal. Sekali lagi, tidur siang ini walaupun dibilang esensial, tapi esensial sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti tidur malam yang sifatnya itu bisa dibilang tak tergantikan. Mungkin akan beda cerita kalau buat muda-mudi yang masih serba bukar, kondisi serba prima, ya gitu aktivitas hariannya juga amat terukur, tidur siang ini bisa nggak terlalu esensial. Dan kalau kondisinya seperti itu, nggak usah nonton video ini juga nggak apa-apa sih. Seberapa sih sebetulnya durasi tidur harian yang direkomendasikan oleh para pakar? Kita udah sering bahas. Izinlah kita sebutkan lagi secara sekilas. Kalau menurut rekomendasi WHO yang bisa dibilang amat konservatif itu antara 8-9 jam. Tapi itu ditetapkan zaman dulu kala. Ketika kalayak umum itu belum pada bisa ngukur REM sleep dan deep sleep. Dan di zaman kekinian ini banyak yang bilang secara ilmiah relatif lemah karena berbasis pada hasil musyawarah pakar bukan berbasis riset komprehensif. Nah, rekomendasi tandingannya itu antara lain dari Profesor Kripke berbasis penelitian yang lumayan masif bertahun-tahun dengan subjek yang diteliti sampai 1 juta orang lebih. Dia bilang yang optimal itu tidur esensial harian sekitaran 6-6,5 jam. Nah, yang udah subscribe kanal sini tentu udah tahu ya. Mau dapetin healing sehat yang optimal, ada hal yang lebih penting dari sekedar durasi total tidur kita yang direpresentasikan dengan porsi deep sleep dan REM sleep. Deep sleep ini kurang lebih untuk perbaikan tubuh kita secara biokimiawi dan REM sleep untuk perbaikan perlistrikannya atau secara bioelectricity. Kayak gitu gampangnya. Dan gimana sih optimalnya deep sleep, REM sleep? Yang lancar di tabel ini nih, para pakar bilang deep sleep optimal itu borderline-nya di sekitaran 60-70 menit dan REM sleep antara 80-90 menit. Yaitu yang kotak hijau, dan kalau sampai masuk ke kotak merah bahaya maut tuh. Trikinya di sini, tidur itu bukan kayak fasting puasa. Kalau fasting itu alam sadar kita punya kendali hampir sepenuhnya kan ya. Sedangkan untuk sleeping, alam sadar kita itu daya kendalinya pas-pasan banget. Jadi ya, orang dah alokasikan tidur 8-9 jam pun untuk tidur malam, deep sleep dan REM sleepnya amat bisa jatuh ke kotak merah. Entah karena udah tua atau belum tua tapi ada kekusuran atau kondisi tertentu dan seterusnya. Bisa juga namanya perjuangan kehidupan kan ya. Secara tubuhnya sih relatif normal, tapi untuk dapetin tidur malam 6 jam itu rodit situasinya. Dapatnya cuma 5 jaman aja atau bahkan kurang dari itu dengan susah payah. Nah, bisa juga terus kombinasinya. Secara kondisi juga ada isu, secara ketersediaan waktu juga isu. Jatuhlah ke kotak merah yang bahaya tadi. Nah, untuk meredam bahayanya itu, tidur siang ini bisa menjadi tombol atau pelengkap yang esensial. Kalau ditilik dari mekanismenya siklus tidur kita, tidur malam itu ya paling minim 4 jam. Kalaupun kurang dikit. Dan yang sekitaran 4 jam ini tak tergantikan oleh apapun. Yang serius masalah kesehatan mesti ada pada tahu kan ya. Jadi kalau tidur malam rata-rata itu di bawah 4 jam, mungkin sih tidur siang bisa rada meredam sisi bahayanya. Tapi ya udahlah, jangan terlalu ngarep dapat kualitas healing yang decent, yang memadai. Kualitas healingnya pasti aja tuh jatuh di bawah rata-rata. Cuma kalau dari sisi kaum mendang-mending tetaplah di sini kelihatan bahwa tidur siang itu ya esensial, bahkan buat yang tidur malamnya 4 jam atau kurang. Di luar yang kurang tidur aku tadi, yang tidur malamnya udah 5 jam atau lebih, gimana sih tidur siang ini bisa dibilang esensial? Yuk kita bahas skenario demi skenario. Skenario pertama nih ya, yang tidur malamnya sudah serba cukup, manfaat tidur siang kayak apa sih? Nah, kelasnya kan udah kelas A. Tidur siang ini tetap bisa menyempurnakan jadi kelas A+. Nah, secara jangka panjang tidak kecil loh ini nilainya. Terutama kelak kalau udah di usia lanjut. Di atas 64 tahun, di atas 72 tahun, saat udah jadi centenarian, kayak gitu. Skenario 2 nih, yang tidur malamnya berkualitas tapi durasinya kurang. Nah, tip-tip udah memadai, kelas AB kayak gitu minimal, REM sleep pun idem tapi secara durasi masih di bawah 6 jam rata-rata. Nah, tidur siang atau power nap ini bisa jadi pelengkap yang menyempurnakan kualitas tidur harian secara keseluruhan.
Lanjut lagi ke skenario 3 yang kurang REM sleep. Orang udah berusaha jagain tidur malamnya, tapi struggling, kayak apa juga itu REM sleep-nya kok cenderung kurang aja gitu. Biasanya sih orang terus menghibur diri nih, dan pasrah kalau yang belum tahu. Udahlah, biarpun REM sleep-nya kurang, yang penting deep sleep-nya kan udah cukup, dan durasi total juga udah dijaga. No, walaupun penelitiannya masih ongoing, masih banyak misteri di seputarnya, REM sleep ini sama sekali bukan hal nggak penting. Semua bayi sehat tuh ya. Kenapa sih mereka jadi bayi sehat yang energinya melimpah ruah, pembelajarannya berjalan kencang maksimal, antara lain disebabkan karena mereka kelimpahan REM sleep. Dan bagaimanakah cara bayi mendapatkan REM sleep yang berlimpah ruah? Antara lain juga dengan tidur siang atau tidur secara umum yang sambung menyambung, namanya bayi kan ya. Skenario keempat yang kurang deep sleep. Nah, yang jatuh di skenario ini banyak yang skeptis karena berdasar penelitian para pakar dibilang bahwa deep sleep yang sejati itu cuma bisa didapat di malam hari. Jadi kebanyakannya tentu mengira tidur siang bakalan sia-sia buat yang kurang deep sleep. Padahal ini bisa tetap penting. Jadi logikanya kayak gini nih. Oke lah, karena kondisi hormonal malam dan siang itu beda, bisa jadi emang deep sleep sejati itu ya udah dapatnya pas malam aja. Tapi lah ini, kalau kita tidur siang, si tidur siang ini amat bisa menambah REM sleep. Pas kita pulas tidur di malam hari, tubuh kita itu secara cerdas mengatur-ngatur antara bagian deep sleep dan REM sleep. Dan ada dugaan para ahli, REM sleep ini lebih diprioritaskan karena ya pertama otak saraf itu kojok atau andalan utamanya hidup manusia, dan keduanya deep sleep ini lebih sulit untuk didapat. Nah, kalau buah dari tidur siang terus kita nambah REM sleep, malam berikutnya tubuh kita kebutuhan REM sleep-nya tentu akan menurun. Jadi pas pulas dia bisa lebih memunculkan deep sleep, lebih memprioritaskan deep sleep. Jadi walaupun deep sleep sejatinya nggak didapat saat tidur siang itu, tapi cenderung bisa lebih dapat pada next sleep-nya, pada tidur malam berikutnya. Itu deh kira-kiranya. Terus pertanyaan selanjutnya, durasi tidur siang ini yang optimal berapa lama sih? Nah, kalau berdasarkan sharingnya para guru power nap di luar sana, yang direkomendasikan itu 20-30 menit aja atau maksimal sekitar 50 menit gitu deh. Nggak harus benar-benar pulas nih ya. Tidur-tidur ayam itu juga bisa dihitung. Kalau kebanyakan tidur siang di atas 70 menit gitu, apalagi di atas 90 menit, itu bisa sia-sia. Orangnya jadi kurang berkarya, kurang amal, dan tubuhnya malah jadi mager, jadi ringkih, tulang, ototnya, sekujur tubuh kurang gembengan, kurang terpelihara, sehingga kurang disarankan untuk lama-lama. Buat yang muslim satu lagi nih, bahkan ada loh hadisnya, ajaran dari Rasulullah SAW tentang tidur siang ini yang disebut qailullah. Ada hadisnya tentu banyak hikmahnya kan ya. Jadi, kalau di kalangan kesehatan disebut short nap atau power nap, kalau di kalangan muslim disebut qailullah. Kalau di kalangan alay, ini disebut boci, bobo-bobo siang. Secara syariahnya bagaimana, ini silahkan di-googling sendiri. Karena ini sudah agak panjang, kita stop aja dulu di sini. Insya Allah ini nanti ada lanjutannya. Terima kasih.